Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Nama saya adalah Eiffel FC dari kelas 11 Eon Christian High School. Dan pada hari ini, saya ingin menampilkan video yaitu tentang menganalisis satu cerpen. Pada di video ini, saya ingin menganalisis cerpen yaitu namanya adalah Gendong dari Raditya Dika. Unsur intrinsik pertama, saya ingin bicara tentang unsur intrinsik. Pada cerita ini, temanya adalah sebuah keluarga yang sedang di rumah, yang sedang berbicara-bicara serta suami yang ingin menggendong anaknya dan anaknya yang sedang tidur di pangku ibunya. Dan ada tokoh dan tokoh ini tokohnya adalah suami, istri, dan anak. Dan pada penokohan si karakter berikut nih, suami menurut saya ada yang keras kepala tapi gampang ngerti, rajin kerja, sering maafkan dan halus. Tapi istri ialah baik dan halus, tahu terbaik untuk anaknya, gampang dimengerti setelah manusia indigo. Dan manusia indigo adalah manusia yang dapat lihat hantu. Dan gimana ceritanya bisa sampai indigo manusianya? Ya kita akan lihat dan cerita nanti, penjelasan saya nantinya. Dan anaknya dan cerita ini hanya tidur dan tersantai pada pangku ibu, dan semua tokoh dalam cerita ini adalah protagonis dan tidak ada antagonisnya. Dan alur dari cerita ini ada alur campur. Kenapa? Karena ada campurannya, ada alur yang menceritakan cerita mereka sekarang serta masa lalu mereka dikit sedikit. Misalnya adalah adanya cerita belakang suami ingin cari keluarga untuk keluarganya yang tidak memiliki uang yang banyak, serta gimana suami meninggal dunia dan jadi hantu terkena jatuhnya besi dalam tempat konstruksi yang datangi. Dan latar cerita ini jelas ada latar itu tempat suasana dengan latar waktu, yaitu pada waktu malam dan jelas sesudah pernikahan dua suami dan istri berikut karena mereka telah memiliki anak, serta tempat di rumah mereka suami dan istri dan tempat konstruksi serta suasana yang baik dan menyegarkan, tapi pada akhir-akhirnya ya menyedihkan. Keamanan cerita ini adalah hargailah orang-orang kita serta jadilah orang yang peduli keamanan serta lingkungan karena kita tidak tahu akan kapan akan musibah mendatang. Kita gaya bahasa ada tiga, jelas ya, ada tiga seperti tadi, yaitu deskripsi bahasa majas dengan saya mendeskripsikan kata-kata pada cerita ini yang cukup gampang dimengerti serta yang simpel dan gampang dan sedikit ada formalitasnya, serta bahasa Indonesia yang cukup baku dan sopan dan majas metafora pada cerita ini. Dan sudut pandang cerita ini adalah sudut pandang ketiga. Mengapa? Karena sudut pandang cerita ini menunjukkan bahwa kita di pandangan di mana istri dan suami berbicara pada sama dan tidak adanya kata seperti aku, saya, dan kata-kata yang sudut pandang pertama. Dan dua, akhirnya saya akan berbicara tentang unsur ekstrinsik cerita ini. Latar belakang penulis ini seharusnya ya dia biasanya menulis cerpen jika merasa lelah, serta dia adalah autor, artis lagu, direktur film, dan serta komedian Indonesia. Dan pada masyarakatnya dia lahir pada Jakarta, Indonesia pada 28 Desember tahun 1984. Lalu nilai yang terkandung dari cerita ini adalah seperti amatnya, itu meski orang jadilah orang yang berpeduli serta hati-hati atas hal sekitar karena tidak akan mengetahui kapan kematian akan datang, serta mencintai kita yang cinta pada saat kita bisa sebelum kita meninggal dunia. Dan menurut saya ada akhirnya ya. Apa itu kelebihan dan kekurangan dari cerpen ini? Menurut saya kekurangan dari cerpen ini tidak ada Paul. Kenapa alasannya? Ya alasannya jelas bukan karena Raditya Dika itu artis gede Indonesia kan gitu ya sobat-sobat. Tapi menurut saya karena dia pada saat nulis cerpen, ya pokoknya dia itu sebagai nulis cerpen, tulisnya sudah bagus. Jika kalian tidak mengetahui silakan cari videonya di YouTube dan baca buku-bukunya. Karena menurut saya buku-buku yang bagus-bagus dari dia adalah cukup perfect. Dan kelebihan cerita ini adalah gimana dasar cerita ini dia dapat
bermain dengan emosi para pendengar atau pembaca cerita ini, serta kata-kata yang dipakai itu cukup pas. Misalnya tidak terlalu formal dan tidak terlalu formal juga, serta tidak terlalu formal, tak kebakuan kata yang cocok diletak di cerita ini. Oke sobat-sobat, sesuai dari video saya ini, saya ingin mengucap berterima kasih dan mohon maaf jika saya melakukan beberapa kesalahan pada presentasi video ini. Serta saya letak link video Gendong Raditya Dika pada pinned comment serta pada di deskripsi video. Dan terima kasih besar terhadap Raditya Dika atas memberi kita cerita yang indah ini. Sampai jumpa teman-teman.